Kalau calonnya hanya dua, maka risikonya besar sekali. Oke. Tapi kalau calonnya ada 3, maka kami optimis bisa sampai putaran kedua. Itu. Kami bisa, jadi saya sampaikan itu, kami bisa menang bila berhasil masuk ke putaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan salah satu podcast Curhat Ban yang dipandu oleh Denny Sumargo. Bintang tamunya adalah Bapak Anies Baswedan, salah satu mantan calon Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menyimak bersama. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anies. Bisa datang ke sini, ini kita udah mulai Pak ya, saya izin ya. Siap. Jadi kemarin itu banyak yang nanya di community saya, mana yang videonya Pak Anies, kok nggak ditayangin, ada apa? Oh, spekulasi orang-orang. Terus? Jadi saya mesti jelasin dulu nih Pak, kalau sebenarnya Pak Anies itu kemarin waktu jadwalin sakit beliau, jadi nggak bisa datang. Tapi nggak parah Pak? Enggak, itu sebetulnya bukan apa-apa. Jadi saya itu batuk terus, kelihatan alergi. Jadi kalau ngobrol begini, takut setiap 2 menit, 3 menit pasti akan batuk. Jadi alergi, ya kalau alergi ya udahlah, setelah lewat alergi ya lewat juga. Jadi awalnya begitu, tapi akhirnya Pak Anies bisa datang walaupun setelah udah pemilu Pak ya. Iya, jadi betul waktu masa kampanye itu ya Mas Densu, saya ini jadwalnya, saya tadi cerita 50-50, terus lama-lama 60-40, menjelang ujung itu 80-20. Apa artinya 80 di luar kota, 20 di Jakarta. Jadi ketika udah sampai ke Jakarta itu pendek bener waktunya. Terus tawaran-tawaran kayak podcast kan sebenarnya podcast gitu kan juga ngebantu juga untuk orang juga bisa melihat, memilih dan lain-lain. Banyak kan Pak ya harusnya? Banyak dan memang sebagian juga dikerjakan di antara waktu itu. Yang memungkinkan dikerjakan. Iya, ada satu kayak konten tuh Pak, Bapak bikin tuh, kayak masyarakat bertanya, apa namanya ya? Oh, desak ya? Itu cukup membantu nggak Pak waktu itu? Oh iya, desak Anies itu memang metode kita berkampanye. Kan kalau desak Anies itu semua orang boleh datang. Iya, saya lihat. Semua orang boleh bertanya apa saja. Pertanyaannya berani-berani sih. Pertanyaan yang kita nggak bisa duga. Itu. Tunggu Pak, saya mau nanya Pak, ini saya potong Pak. Pertanyaan apa yang Bapak masih ingat yang, kok ini orang bertanya begini? Ada nggak Bapak yang Bapak ingat? Pasti ada lah. Saya ingat pertanyaan soal IKN itu salah satu yang paling sering. Terus pernah tuh saya datang ke, bayangkan, saya datang Kalimantan Timur, di Samarinda. Kan itu tetangganya IKN. Saya ditanya soal IKN, saya harus jelasin di situ semua warga Kalimantan Timur tuh. Tapi buat saya, kenapa saya memilih untuk terbuka menjawab pertanyaan selama kampanye? Karena saya ingin menghormati pemilih, supaya pemilih itu tahu apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang akan dikerjakan. Lalu pemilih akan bisa menakar, saya setujunya berapa persen ya sama dia. Kan ketika saya menyampaikan itu, nggak mungkin dong ada yang 100% setuju. Kan kita sama istri juga nggak mungkin 100% setuju. Sama adik kakak juga nggak mungkin. Tapi dia bisa tahu, saya 70% setuju sama Anies. Saya 80% setuju. Atau saya 100% setuju. Atau juga dia bilang, saya nggak setuju sama dia. Tapi paling tidak, dia memilih dengan dia tahu. Justru dengan begitu, kita akan menjawab bukan berdasarkan latar belakang. Loh kan kalau enggak, saya menyamakannya apa? Saya sama-sama dia, sama agamanya, sama etnisnya, sama sukunya. Itu kan nggak perlu penjelasan. Itulah identitas. Nah kalau saya jawab begini, nggak ada identitas. Saya harus jawab pertanyaan tentang masalah. Pak Anies, bagaimana kebijakan Bapak soal transportasi? Ditanya, itu membuat orang bisa menakar seberapa sama saya dengan dia. Nah, kalau sama dia akan pilih. Kalau nggak sama dia nggak akan pilih. Paham. Saya nggak setuju sama dia, nggak mau saya nggak kepengen. Nah, nggak apa-apa.
Tapi paling tidak, saya menunjukkan kepada Anda, ini loh pikiran saya, langkah saya. Ini orang yang kalian mau pilih loh, Ya. gitu. Nah, saya sampaikan lewat desak Anies, Anda pengen tahu apa? Saya jawab. Oh, itu poinnya. Dan ketika saya tidak tahu jawabnya, saya bilang saya belum tahu, saya pelajarin dulu. Ada kasus-kasus di mana saya ditanya, sebentar, saya pelajari dulu. Misalnya tanya spesifik soal, Pak Anies, ini di kota kami ini ada persoalan sampah. Itu betul, ditanyakan di Jogja, ditanyakan di Bandung. Sebentar, saya bilang, kalau spesifik kasusnya di Jogja, spesifik kasusnya di Bandung, saya harus cek dulu. Tapi saya jelaskan, prinsipnya begini cara ngelolanya. Oh, berarti masalah ketika Bapak ditanya, kemudian Bapak nggak tahu jawabannya, Bapak nggak berusaha untuk mengada-ngada gitu ya? Oh, saya belum tahu nih, saya pelajari dulu gitu. Betul. Oh, lebih Dan- kalau istilahnya cengli lah ya, Pak ya? Kemudian saya bilang, tapi saya sampaikan prinsipnya begini untuk pengolahan sampah itu. Iya. Tapi khusus untuk kasus kota ini, saya tidak bisa menjawab detailnya. Tapi prinsipnya begini, prinsipnya itu saya sampaikan. Nah, jadi saya ketemu pertanyaan macam-macam. Betul. Sebelum saya ke Pak, saya mau nanya Pak, waktu Bapak dimajukan ya, Bapak pasti udah hitung, nggak mungkin nggak? Kemungkinan menangnya kecil atau enggak waktu Bapak hitung awal? Sebenarnya kalau bicara hitung, kita lihat kalau calonnya hanya dua, Kalau calonnya hanya dua. maka risikonya besar sekali. Oke. Tapi kalau calonnya ada 3, maka kami optimis bisa sampai putaran kedua. Oh, itu yang dikejar. Kami bisa, jadi saya sampaikan itu, kami bisa menang bila berhasil masuk ke putaran kedua. Sama. Karena ketika putaran kedua, maka kita punya waktu lebih panjang lagi Iya. untuk memberikan materi kampanye kepada rakyat. Iya. Jadi kita menyaksikan seperti desak Anies itu berdampak sangat positif sekali di kalangan anak-anak muda. Iya. Yang mereka tadi menginginkan ada penjelasan. Iya. Anda mau apa? Dan itu kan alat menagih sebetulnya. Kalau kemudian terpilih, itu semua rekaman itu namanya tagihan. Semua tagihan tuh Rekam digital. mau Iya. apa tuh? Iya. Nah, tapi saya sampaikan lebih baik begitu. Itulah demokrasi yang modern. Demokrasi yang modern Iya. itu adalah yang diberikan kewenangan itu punya komitmen A, B, C, D, F, G. Yang memberi kewenangan rakyat nih juga tahu saya bisa menuntut apa dari dia. A, B, C, D, F, G. Jelas tuh. Iya. Itu fair. Ya, saya melihat momen itu ada. Jadi ketika kemudian terjadi seperti kemarin Pilpres, yang catatannya banyak sekali. Saya tidak mengatakan ini sebelum MK, tapi sesudah MK mengatakan, maka saya bisa mengutip. Hakim-hakim MK pun menunjukkan bahwa banyak penyimpangan di dalam pemilu kemarin. Ini sidang yang kemarin ini. Pak. Ya, jadi saya sempat bilang saya lihat ada banyak penyimpangan, tapi sesudah MK itu adalah fakta yang diungkapkan oleh para hakim di saat selesai pengadilan. Dan di situ mereka kemudian memberikan catatan, walaupun gugatan kita itu ditolak, tapi di semua gugatan yang ditolak itu dikatakan tidak cukup bukti, Iya. sambil diiringi dengan rekomendasi harus dikoreksi. Artinya benar itu ada masalah. Ada masalah, tapi Benar, bukti tidak cukup. Tapi menurut MK tidak cukup. Nah, 3 hakim memberikan dissenting opinion. 3 hakim ini tiga-tiganya profesor. Tiga-tiganya bebas, tidak punya beban masa lalu ini, tiga-tiganya ini. Nah, di situ salah satu Saldi Isra misalnya, Profesor Saldi Isra mengatakan, kalau cara kita memberikan penilaian itu menggunakan istilah dia procedural justice, bukan substansial justice, maka kita akan terjebak karena nggak cukup waktu. Kata beliau, bagaimana kita bisa memberikan semua bukti? Karena apa? Kata beliau, ini jadi bukan kutipan saya bilang, apa sih? Ya sidang MK itu 14 hari. Oke, dalam 14 hari harus selesai. Kemudian saksinya 18 orang. Lalu setiap saksi diberi waktu 20 menit.
Ya pasti secara prosedural tidak bisa memberikan, tapi secara substansial. Jadi beliau mengatakan kalau bicara pakai prosedural, semua pemilu di era Orde Baru itu berarti baik-baik aja. Nah kita tahu zaman Orde Baru semuanya udah taat. Nah, tapi kalau pakai pendekatan substansial, ketemu ini masalah. Kalau cara menilainya begitu, ya semua pemilu Orde Baru nggak ada masalah. Tapi kalau pakai substansial ada problem. Saya tidak pernah mengatakan ini sebelum MK. Jadi ketika saya mengatakan ini bukan subjektif pandangan saya. Ini adalah hasil pengadilan. Tapi setelah itu diputuskan, saya terima. Dan kita semua harus mengetahui ambang batas. Karena kalau nggak ada ambang batas, rusak. Setuju. Ambang batas. Nah ini yang diperlukan kematangan, kedewasaan. Makanya kemarin tuh ya, Mas Densu, ketika proses selesai di MK, saya katakan kita terima putusan MK. Kita hormati putusan MK. Karena saya menetapkan ini sebagai ambang batas. Kenapa ambang batas? Cerita dikit boleh nih? Boleh Pak, boleh Pak. Yang tempatnya nih Pak, curhat juga Pak. Jarang-jarang kita dengar orang curhat pejabat ya, apalagi Padis. Bukan ya. Curhat, ini cerita. Iya cerita ya Pak ya. Kan boleh digoreng curhat Pak. Boleh. Silakan Pak, silakan. 5 tahun lalu saya ini gubernur di Jakarta. 5 tahun lalu. Jadi 5 tahun lalu itu ada Pilpres. Oke. Lalu hasil Pilpres itu ditolak, diprotes, dengan menggerakkan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di lapangan ratusan orang korban, benturan fisik. Yang masuk rumah sakit banyak sekali, yang meninggal banyak. Saya datang ke rumah sakit itu karena saya ngurusin Jakarta nih, dan rumah sakit kita. Jadi ini kalau kayak piring begini dari metal tuh, ini peluru di sini. Itu saya datang ke rumah sakit. Ada. Oke. Dan baru diambil di perutnya. Saya datang ke ruang-ruang operasi itu, dibersihin, datang ke tempat-tempat itu, dan saya mendatangi orang tuanya yang anak-anaknya meninggal. Saya datang ke sebuah tempat nggak jauh dari Glodok. Itu ketika jembatan berapa gitu. Ketika saya sampai ke sana, ratusan pengemudi ojek di sana. Marah semua orang karena anak dari salah satu pengemudi ini yang meninggal. Itu tinggal digerakkan aja bisa jadi keramaian, kerusuhan tuh. Buat trigger. Saya datang ke situ, saya temuin orang tuanya. Bayangin, saya harus nemuin orang tua, ibu, bapak yang anaknya meninggal karena pergi begitu. Saya temuin mereka. Saya bicara sama orang tuanya. Saya ambil, ada megapun, saya ngomong ke megapun, suruh masyarakat sana, sudah ada korban, jangan tambah korban lagi. Yang ada di sini, antarkan jenazah pulang. Jangan ada gerakan apapun juga. Dan mereka semua itu, dan tidak ada petugas apapun di sana. Tidak ada yang mau berani datang. Takut ya, saya datang, jenazahnya saya angkat jenazah itu. Saya untuk mengirimkan pesan kepada semua negara hadir. Karena saya gubernur waktu itu. Gubernur saya juga hadir, pemerintah itu. hadir ya. Hadir. Dan kami di DKI Jakarta itu membuat aturan bahwa korban-korban yang terjadi atas peristiwa politik itu masuk, jika dirawat di rumah sakit, maka kami akan bayar rumah sakit. Kenapa? Karena mereka adalah rakyat Indonesia dan Jakarta ibu kota. Peristiwa demo itu tidak terjadi di kota-kota lain karena bukan ibu kota. Jadi walaupun KTP-nya manapun juga kami bayar. Dan ratusan waktu itu kami yang menutup biayanya atas perawatan mereka. Dan kalau bicara lukanya macam-macam, sebagian mengerikan nggak boleh diceritakan. Coba dicek aja. Cek aja berapa yang meninggal. Saya nggak ingat berapa yang meninggal. Abang ricuh, mobil dibakar. Berapa tuh? Berapa yang meninggal? Banyak Pak. Banyak. Coba ditanya berapa yang meninggal. Berapa gitu? Iya dari kejadian itu ya. Kenapa? Karena pada waktu itu rame-rame melawan menolak keputusan. Yang kena siapa? Rakyat ya? Rakyat. 5 tahun kemudian saya berubah posisi. Bapak yang ada di sini. Saya yang jadi calon. Yang di benak saya. Saya mengerjakan ini enggak? Ungkapkan rasa yang ada di perasaan ini. Kemarahan, kekecewaan,
ego, kedongkolan, ungkapkan semua di situ. Iya. Itu tepuk tangan akan luar biasa. Iya. Top. Oke, sisi lain orang bergerak di lapangan. Dan apa yang terjadi? Korban banyak sekali. Bapak pikir ke sana ya. Iya. Kenapa ya kita harus memikirkan rakyat kebanyakan nih yang bakal jadi korban.